Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para kaum muslimin, muslimat, kaum mukminin, mukminat, saudara-saudariku fillahi, para pemirsa, pendengar, dan para penonton yang saya hormati. Setelah kita mengetahui, mendengar, menyimak tentang masalah gerakan sholat yang benar sesuai sunnah yang ada pada video yang lalu dalam episode pertama dan yang kedua. Di video ini kami ingin melanjutkan, yakni gerakan yang kedua, di mana telah saya sampaikan bahwa yang termasuk gerakan dalam sholat itu saya bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, gerakan anggota badan, yakni gerakan tangan. Bagaimana cara gerak tangan ketika kita sholat, mulai mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, bagaimana cara tangan bersedekap setelah membaca takbiratul ihram. Kemudian gerakan kaki, bagaimana cara duduk istirahat, duduk antara 2 sujud, duduk iftiras maupun duduk tawaruk. Dan bagaimana gerakan mata, karena mata ini saya kategorikan sebagai gerakan anggota badan. Nah, kalau memang ada yang bertanya mengenai gerakan mata, apa saja yang digerakkan gerakan mata di dalam sholat, perlu saya sampaikan di sini adalah mata hanya berfokus kepada 3 tempat. Yang pertama, pandangan mata fokus kepada tempat sujud kita. Jadi tidak lepas dari atau tidak mengarah ke selain tempat sujud kita masing-masing ketika kita sholat. Tidak mengarah ke samping kanan maupun ke samping kiri, apalagi mengarah ke depan kita. Terkadang apabila pandangan mata kita melirik kanan, melirik kiri, menengok ke depan kita, barangkali ada hal-hal yang memang membuat sholat kita tidak menjadi sholat yang khusyuk, hilang kekhusyuan, karena memang pandangan mata kita melirik sana kanan, melirik kiri, menengok kanan kiri, apalagi menengok arah depan kita. Karena tidak jarang apa yang kita lihat orang yang ada di depan kita, kemungkinan, dan ini sering terjadi ketika kita menengok ke depan orang yang ada di depan kita, terkadang terdapat tulisan. Terkadang tulisannya begini: kenapa kamu? Ada apa melihat? Ada apa dengan saya? Maka tulisan terkadang ada di punggung orang yang ada di depan kita. Maka ketika kita membaca tulisan itu, kenapa lihat-lihat?
ada tulisan seperti itu, maka dalam hati kita, konsentrasi kita sudah hilang. Jadi kekhusyuan akan hancur, kekhusyuan akan hilang karena hati kita terfokus pada makna dari tulisan yang kita baca yang ada di depan mata kita. Jadi pandangan mata kita ada 3 yang harus kita fokuskan. Yang pertama, tetap mengarah ke tempat sujud kita, mulai kita sebelum takbiratul ihram sampai takbiratul ihram, sampai kita membaca salam selesai sholat. Kemudian yang kedua, gerakan mata adalah melirik jari telunjuk kita manakala kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika telunjuk tangan kanan kita terangkat, maka ketika itulah lirikan mata kita mengarah ke telunjuk tangan kita yang kita angkat ketika sampai kepada lafal Allah, asyhadu alla ilaha illallah, maka liriklah jari telunjuk yang kita angkat tersebut. Kemudian gerakan mata yang ketiga posisinya adalah melirik ke ujung bahu kanan kiri kita ketika kita menutup sholat kita dengan membaca assalamualaikum ke kanan, maka liriklah ujung bahu kanan kita, dan ketika kita membaca assalamualaikum sambil menengok arah kiri, maka liriklah ujung bahu kiri kita. Itulah gerakan mata di dalam sholat, dan mata termasuk saya kategorikan, saya masukkan kepada gerakan anggota badan. Lalu para pemirsa yang saya hormati, lalu kemudian di video ini saya ingin membahas tentang gerakan dalam sholat yang kedua, yaitu gerakan lisan. Yang saya maksud adalah gerakan lisan, artinya doa. Jadi doa di sini adalah mulai kita sebelum memulai sholat, sedang sholat, sampai berakhir sholat. Ini tentunya ada gerakan-gerakan lisan, gerakan-gerakan mulut, gerakan-gerakan lisan, yaitu doa-doa. Jadi yang saya maksud di sini adalah gerakan lisan, yang saya maksud adalah doa. Kemudian yang kita memulai berawal dari doa sebelum kita memulai sholat. Jadi ketika kita sudah berdiri tegak mau membaca takbiratul ihram, terlebih dahulu kita dianjurkan untuk berdoa, memohon kepada Allah dari godaan-godaan setan ketika kita sedang menjalankan sholat yang kita kerjakan, yang kita tunaikan. Di antara doa-doanya adalah yaitu Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lalu bisa juga disambung dengan Allahumma ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nah, kemudian yang selanjutnya doa ketika kita sedang sujud akhir. Sujud akhir sebelum bangkit sujud terakhir dari tiap-tiap rakaat terakhir sholat yang kita kerjakan, yaitu hendaknya kita berdoa. Ini sebagai gerakan mulut kita di dalam sholat, yaitu setelah kita membaca tasbih 3 kali dalam sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum bangkit kita untuk duduk tahiyat akhir, terlebih dahulu kita berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi kullaha diqqaha wa jillaha wa awalaha wa akhiraha
wa alaniyataha wa sirraha. Ini adalah doa-doa yang sebelum kita bangun untuk menunaikan, untuk melakukan tahiyat akhir setelah membaca tasbih dari sujud kita yang terakhir. Lalu kemudian kita lanjutkan gerakan lisan atau doa-doa di dalam sholat, yaitu ketika kita selesai membaca tahiyat akhir. Selesai kita membaca tahiyat akhir, innaka hamidum majid, itulah kata atau kalimat terakhir dari tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Kemudian kita berdoa seraya jari telunjuk kita masih dalam keadaan terangkat. Jadi sebelum kita berdoa atau masih sedang berdoa, hendaknya jari kita tidak kita turunkan. Nah, doa sebelum kita bersalam atau menutup sholat dengan salam, kita berdoa terlebih dahulu setelah membaca tahiyat akhir dari kalimat terakhir, innaka hamidum majid. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari kufur, dari kefakiran, dan dari siksa kubur. Lalu kemudian setelah itu kita langsung menutup sholat kita dengan membaca salam pertama dengan menengok arah kanan kita seraya berdoa sebagai gerakan lisan kita, yaitu ketika kita menengok arah kanan kita membaca assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu kita berdoa, Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Allahumma inni as'alukal fauza bil jannah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu keberuntungan dengan masuk surga. Ketika kita kemudian kita membaca salam yang kedua sambil menengok arah kiri kita sambil melirik ujung bau kita seraya berdoa, Allahumma inni as'alukan najata anin nar. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan dari siksa api neraka. Lalu kemudian setelah kita salam yang kedua seraya berdoa tersebut, Allahumma inni as'alukan najata anin nar, kemudian kita mengusap muka kita dengan telapak dua tangan kita sebagai penutup dari bahwa sholat kita sudah selesai. Bukan hanya sampai di situ saja, gerakan lisan tetap ada walaupun kita sudah menutup salam pertama, salam kedua, kemudian mengusap muka kita dengan kedua telapak tangan kita, masih ada gerakan lisan yang harus kita sampaikan sebagai doa, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepada aku. Allahumma a'inni ala zikrika, atas mengingatmu, tetap mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmatmu, wa husni ibadatik, dan membaguskan cara ibadah kepadamu. Kemudian kita zikir sebagaimana apa yang biasa kita lakukan, dan saya di sini tidak menyinggung zikir yang disirikan, yang disamarkan, atau zikir yang dikeraskan. Saya tidak mau menyinggung zikir-zikir sebagaimana ormas orang NU, zikirnya ini dikeraskan secara berjamaah antara makmum dan imam, atau zikir yang sebagaimana yang dilakukan oleh ormas Muhammadiyah
ya yang disirikan atau ormas-ormas yang lainnya, dan saya tidak mau menyinggung hal itu. Yang penting yang saya bahas adalah setelah kita menutup sholat dengan mengusap wajah kita dengan telapak dua tangan kita. Setelah itu kita membaca doa sebagai doa penutup, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita berzikir sampai selesai. Dan sebelum kita beranjak untuk bangkit keluar dari tempat sholat kita, jangan lupa masih ada gerakan lisan yang harus kita tunaikan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai kita berzikir. Jadi betapa ruginya seseorang kita ketika kita selesai menjalankan sholat 5 waktu, akan tetapi tidak sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa memohon ampunannya, berdoa memohon rahmat, taufik, hidayah, inayahnya, berdoa memohon kebaikan dunia akhiratnya, dan diselamatkan dari siksaan api neraka. Maka merugilah orang-orang, merugilah kita apabila kita selesai sholat langsung berdiri begitu saja, keluar dari tempat sholat kita, berdiri dari sejejah tempat sholat kita tanpa terlebih dahulu berdoa memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya sebagai gerakan lisan yang terakhir ketika kita menunaikan sholat kita sampai selesai, kemudian doa terakhir sebagai gerakan lisan kita terakhir adalah memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan zikir, setelah menjalankan sholat. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan sebagai gerakan lisan di dalam sholat, gerakan lisan yang benar sesuai sunnah di dalam setiap sholat yang kita lakukan. Ikuti selanjutnya video yang akan saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi ikuti episode yang selanjutnya setelah video hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.